Halo teman-teman, di video kali ini aku akan nyobain Switch Family Class dari KYM Trans yang nyentrik dengan gambar Hello Kitty tidurnya, yang merupakan layanan tertinggi dari KYM Trans dengan harga yang sangat terjangkau. Bagaimana keseruannya? Simak sampai habis video ini. Ya, halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini aku udah ada di Terminal Bungurasi. Dan tepat di hari Selasa tanggal 14 Mei ini, aku akan melanjutkan perjalananku ke arah Jakarta. Hari ini aku akan naikin PO KYM Trans yang layanan Switch Family-nya. Nah, sebenarnya hari ini cukup istimewa teman-teman. Sebenarnya aku akan melakukan perjalanan ke Cilandak dengan menggunakan armada biasanya yang eksekutif nanti di jam 19.20. Tapi ternyata tadi pagi aku ditelepon oleh pihak KYM untuk dioper ke switch kelasnya ini, karena yang jadwal keberangkatan malam itu lagi ini teman-teman, lagi sepi. Jadi aku dioper untuk keberangkatan sorenya. Nah, aku kira aku akan dinaikkan di armada Bogornya ya, yang keberangkatannya jam 6. Nah, tapi ternyata waktu aku lihat tiketnya itu malah diarahkan untuk ke sleeper yang Switch family-nya teman-teman. Nah, wah, menurutku itu lumayan banget sih dan cukup worth it juga sih. Dan aku juga heran sih kenapa kok dirubah ke Switch class ya, Switch family ya, bukan ke eksekutif juga. Tapi ya overall malah lebih untung sih di aku. Ya gimana keseruannya, kita langsung saja menuju ke tempat bisnya. Ini kondisi pantauan dari atas Terminal Bungurasi nih teman-teman. Lagi ramai banget ya. Jadwal keberangkatan lagi padat nih di jam-jam segini, karena ini adalah jam pulang kerja di tepat jam 16.35 teman-teman. Wah, itu sampai Pelita Mas itu full banget itu. Wah, 2 keberangkatan Pelita Mas full loh. Mantap. Ada yang baru nih teman-teman di Terminal Bungurasi nih. Ini menggunakan sensor. Udah bisa nih Pak? Bisa. Pakai tangan. Pakai tangan ya. Oke, jadi sini ya. Langsung maju. Oh, makasih Pak. Keren ya. Ada kayaknya itu buat ini deh, counting pengunjung di Bungurasi. Jadi keren banget sih kalau kayak gitu ya. Mantap lah. Dan kalau di sini ya, di jam segini udah pastilah rame-rame ke arah Jakarta nih teman-teman. Ya kita turun dulu. Ya teman-teman, aku udah di samping bis dan aku tadi udah nukerin tiketku. Ini dia tiketku. Ya berangkat pukul 17 dan sebenarnya aku ke arah Cilandak ya, tapi tiketnya sampai di Pondok Pinang. Gak apa-apa sih. Dan aku kemarin itu harga tiket di eksekutif itu 360 teman-teman. Tapi di sini dapatnya yang 435. Jadi lumayan banget sih. Mantap lah KYM. Nah, ini kita udah disuruh masuk karena memang udah hampir berangkat nih teman-teman. Jadi kita masuk dulu lah ya. Dan sampai di sini kita harus melepas alas kaki kita teman-teman.
Nah, ditaruh di tempat alas kaki yang sudah disediakan oleh KIM. Bentar. Oke, ini dia suasana di dalamnya teman-teman. Wah, mantap ya. Kita langsung ke depan dulu. Oke, kita review dulu yang samping ya, yang belakang-belakang lah. Nah, ini adalah seat 2 ke belakang ya teman-teman. Jadi semua seat 2 ke belakang hampir sama semua. Dan ini ada di AE3, dan aku ada kursi di AA1. Nah, di atas ini ada fasilitas AVOD, audio video on demand. Dan kalau yang di kursi sebelah kanan sudah pasti 2 teman-teman, 2 dan di kiri ada 1 kursi. Jadi konfigurasi 2 1, dan ada konfigurasi lagi atas sama bawah nih teman-teman. Nah, kalau di atas ini fasilitasnya tetap lengkap sih. Tetap ada USB charger dan AC yang lover AC yang kasnya SR3 nih. Wah. Dan ini lumayan lah, ini masih lumayan longgar untuk ditempatin berdua. Ini cuman untuk kalian jika bawa tas ini nggak bisa nih, tasnya harus kalian masukin ke dalam bagasi teman-teman. Ya, kita coba ke seatku dulu, nanti kita review lebih lanjut di bagian belakangnya. Oke, aku mau review seatku terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, ini adalah seatku di AA1 sesuai dengan tiketku tadi. Dan ini cukup longgar, walaupun nggak seperti switch class pada umumnya ya. Karena ini merupakan switch class family, atau biasa yang disebut switch family. Jadi kursi akan terpotong untuk jalan nih teman-teman. Nah, untuk jalannya sendiri sudah pasti lebih kecil daripada yang switch class ya. Dan ini mungkin sekitar sebahuku, jadi hanya untuk 1 orang, dan mungkin akan kesulitan ketika ada 2 orang berpapasan nih teman-teman. Nah, kembali lagi ke review seat. Di dalamnya langsung tersedia fasilitas onboard berupa bantal dan selimut khas dari KIM Trans nih teman-teman, yaitu selimut bed cover. Nah, untuk ruang kaki aku rasa ya longgar lah ya. Cuman mungkin kekurangannya karena ada AVOD nih teman-teman, jadi kelihatan agak sempit nih. Ya oke sih ya, ada AVOD-nya. Terus ada disediakan cup holder yang lumayan gede gini. Nah, untuk ngecas di atas ada 2 port USB dan masih pakai lover AC khas SR3 nih teman-teman. Bis ini menggunakan AC dari Songse. Jadi harusnya sangat dingin sekali sih, karena Songse biasanya digunakan untuk bus-bus double decker nih teman-teman. Dan ini udah kerasa sih dinginnya emang. Dan juga di dashboardnya itu juga ada AC-nya nih teman-teman. Tuh. Jadi aku agak arahin ke tengah deh, biar nggak dingin-dingin banget lah di seatku. Karena aku gak seberapa suka dingin teman-teman. Hanya saja kekurangan dari seatku ini adalah ini nih. Ketutup oleh tulisan Switch Family nih teman-teman. Untuk review luar nanti aja ya, karena aku tadi udah disuruh masuk karena mau berangkat nih. Nah, tapi aku sukanya ini nih, ada panduan untuk menyalakan AVOD dan juga ada wifi-nya. Jadi mantap banget lah. Dan kalau di bawah ini kayaknya lebih kelihatan longgar, tapi sebenarnya sama aja sih teman-teman. Sama-sama. Wah, udah jam 5 nih langsung diberangkatin nih teman-teman. Langsung diberangkatin dari terminal Surabaya Bungurasih menuju ke arah pool dari
KYM Trans yang ada di Sidoarjo. Oke, kita lanjut dulu. Sama aja, di bawah juga ada USB charger dan juga lampu baca juga ada. Wah, ini hanya saja ini mati ya. Terus ada pemecah pintu darurat nih teman-teman. Dan ini kondisi merebah maksimal nih. Wah, lumayan banget sih. Ini benar-benar merebah maksimal sih ini teman. Terus untuk privacy sudah disediakan tirai-tirai di samping kanan, kiri, depan, belakang teman-teman. Jadi kalian kalau mau privacy tinggal tutup semua. Dan lebih bagus di bawah sini ya, di BA1 daripada di AA1 tadi di kursiku, karena di sini bisa melihat kaca nih teman-teman. Dan ini kursi dari Rimba Kencana nih teman-teman. Ini seat milik Rimba Kencana. Jadi udah dipastikan kalau wah ini pasti empuk banget sih. Terus ini bahannya dari kulit imitasi. Dan ini ada kayak sayap wing-wingnya ini loh. Ini yang membuat tidur kalian atau duduk kalian jadi sangat nyaman sekali. Mantap. Terus kalau di seat yang berdua ini malah pandangannya enak banget teman-teman, luas banget. Hanya saja di sini hanya ada satu wallboard sih. Tapi ya lumayan lah, lebih lumayan di sini ya. Lebih enak di sini karena jika berdua pasti ada tempat untuk naruh tas di tengah gitu misalnya. Dan ini untuk tinggiku yang 165, ini belum mentok sama sekali. Jadi masih aman banget. Wah, mantap sih. Dan kalian nggak perlu berebut untuk charger, karena sudah disediakan di sebelah sini ada USB charger dan di sebelah sini juga ada USB charger, masing-masing 2, jadi nggak perlu berebut. Cuma untuk yang sini kekurangannya mungkin hanya di cup holdernya nih teman-teman, hanya ada 1. Jadi kalian harus berbagi cup holder. Dan untuk di bawah sudah jelas, wah, bisa ngelihat ke arah luar nih. Jadi sebenarnya Laksana ini mendengarkan keluhan dari konsumen, yaitu ketika kita bersama itu naik bis tapi kondisi keluarga seperti ada ayah ataupun ibu itu nggak bisa barengan gini kalau di sleeper teman-teman. Jadi biasanya sleeper tuh konfigurasinya satu-satu. Jadi sebelahnya masih tertutup kehalang oleh jalan. Nah, karena seperti itu, akhirnya dibuatlah sleeper seperti ini, yaitu yang membuat keluarga-keluarga itu bisa menaiki sleeper dengan bersebelahan nih teman-teman. Hanya saja pasti banyak banget kayak dugaan-dugaan di mana bisa dibuat inilah, bisa dibuat itu enggak teman-teman, karena di sini itu sudah dipastikan bahwa kursi ini harus orang yang sudah berkeluarga atau laki-laki atau perempuan teman-teman. Nggak bisa laki perempuan tanpa hubungan yang jelas gitu teman-teman. Jadi ya oke lah ya. Jadi kalau semisal ada yang daftar di sini perempuan dan sini laki-laki, nantinya akan dipindahkan ke seat yang satu-satu teman-teman. Jadi akan dicarikan solusinya oleh pihak KYM Trans. Begitu. Mantap lah ya. Oh ya, ngomong lagi masalah harga. Bis ini dibanderol dengan harga 435.000 teman-teman, dari Surabaya ke Jakarta. Dan menurutku untuk kelas switch class atau switch family ini lumayan murah sih daripada yang lainnya, walaupun ada yang lebih murah ya. Tapi ini udah oke banget dengan ada fasilitas nantinya, yaitu makan
yang prasmanan, dan juga nantinya ada snack juga dari pihak KYM. Jadi masih oke lah ya, karena di layanan yang lebih murah itu dia nggak dapat snack teman-teman gitu. Dan juga ini sih yang buat aku salvo, karena di KYM sudah pasti selimutnya itu selimut bed cover teman-teman. Untuk aku yang nggak suka dingin, ini sangat berguna banget sih. Makanya bagus banget menurutku layanan dari KYM Trans. Nah, keuntungan menjadi sleeper suite class seperti ini menjadi lebih untung untuk pihak PO teman-teman. Kenapa begitu? Karena di bis ini itu ada 32 seat. Artinya sama dengan eksekutif kelas, namun dibanderol dengan harga lebih tinggi. Artinya ketika sama-sama eksekutif maupun suite family ini berjalan dengan kondisi full, itu akan sangat lebih untung yang suite family ini teman-teman. Itulah mengapa ada beberapa PO yang membeli suite family ini, karena keuntungan tersebut teman-teman. Jadi mantap lah ya untuk Laksana maupun PO-PO yang sudah menggunakan suite family. Nah, untuk di jalannya atau di lorong ini bersih banget teman-teman. Walaupun ini nggak dikarpetin, tapi ini bersih banget sih. Kayaknya udah tiap hari atau tiap jam jadi kayaknya dibersihin. Ini bersih banget sih. Nih, bahkan aku sampai berani untuk menyentuh lantainya dengan tangan. Mantap lah. Dan di depan ini disekat teman-teman. Tujuan dari disekat adalah biar privasi dari penumpang itu terjaga. Jadi nggak ketika di depan itu supir sedang mendengarkan lagu ataupun di depan juga mungkin bisa merokok ya. Nah itu di kabin dalam itu nggak kedengaran lagu yang di setel oleh krunya teman-teman. Jadi aman banget. Dan ini wangi banget sih teman-teman, karena ini ada pewangi yang ada di atas. Wah mantap KYM Trans. Oh ya, aku suka ini nih. Di dalamnya udah banyak tong sampah yang disebar dari belakang, tengah, dan depan nih teman-teman. Jadi kalian kalau setelah makan snack atau ada sampah itu bisa dibuang. Dan juga ini kan nggak boleh nggak boleh pakai alas kaki di jalan ini. Jadi kebersihan tetap terjaga nih. Mantep banget sih. Oke, kita coba ke belakang satu seat. Kita lihat. Untuk di belakang kekurangannya ya tadi teman-teman, ketika kalian bawa tas pribadi, karena di atas ini kan nggak ada dashboardnya ya, jadi kalian harus ngorbanin tempat kalian begitu lebih luas daripada yang di depan. Kenapa seperti itu? Karena tas kalian itu nggak bisa diberdiriin kalau di sini teman-teman, harus ditidurin. Nah jadi tempat kalian semakin menyusut, itu kekurangannya teman-teman. Nah di sini juga sama, tetap ada fasilitas audio video on demand dan cup holder juga. Untuk selebihnya fasilitas onboardnya sama sih teman-teman. Hanya saja ya ini tadi sih ruang kaki aja sih. Ruang kakinya jadi lebih sempit. Begitupun di sebelahnya ini. Nah, gitu sih. Dan ini aku ada di belakang sendiri. Dan di belakang sendiri ini ada kandang macan atau tempat tidur kru dan juga toilet nih teman-teman. Dan toilet hanya digunakan saat bus berjalan aja ya, jangan digunakan saat bus berhenti. Jadi kalau bus berhenti lebih baik kalian izin kepada kru. Nah, kita lihat toiletnya, masih bersih sih, masih oke lah ya. Dan dari segi bau juga wangi, masih aman. Dan di sebelah kiri ada kaca. Dan ini tempat airnya.
mantap lah. Dan hanya digunakan untuk buang air kecil ya teman-teman, jangan digunakan untuk buang air besar, karena ini akan langsung dibuang ke bawah. Jadi kalau kalian gunakan untuk buang air besar, pastinya kan sangat berbahaya sekali, apalagi kalau kondisi berhenti. Jadi perhatikan peraturan-peraturan yang ada di toilet ini teman-teman. Dan di sebelahnya toilet langsung ada rak sepatu untuk menaruh sepatu kalian. Jadi biasanya kan rak sepatu ada di tengah ya, ada di samping ataupun dibuatkan dashboard di dalamnya. Nah kalau KYM kan nih teman-teman, kalau KYM dibuatkan di samping pintu belakang. Jadi ya lumayan oke sih daripada yang lain, karena memang ada ruang yang lumayan di belakang. Jadi kalau nggak ditempatin juga mubazir sih. Kalau seperti ini jadinya lebih oke banget. Mantap lah kayak untuk ide-idenya seperti ini. Dan ya seperti yang aku bilang bahwa di sini ada pengharum ruangan yang tersebar di belakang dan juga di depan sana. Jadi di sini wangi banget teman-teman. Mantap lah. Nah, ini sih yang menjadi isuku ketika naik Switch Family itu tetap ini ya teman-teman, tetap audio video on demand-nya. Menurutku mending, aku juga bingung sih kayaknya mau ditaruh di mana. Kenapa? Karena ini kalau ditaruh di sini kayak jadi pandangan kurang luas. Tapi kalau ditaruh di depan sini itu juga ini sih nggak bisa lihat depan gitu, jadi nggak enak juga. Jadi kayaknya aku lebih milih nggak usah ada AVOD sih, tapi ya bagi sebagian orang mungkin berguna ya. Tapi kayaknya kalau aku sih lebih memilih untuk ketika ada di Switch Class ataupun Switch Family ini ya mending tidur sih. Jadi kita udah ada fasilitas untuk bisa tiduran di sleeper ya mending tidur ya, atau kita scroll IG atau ya itu kan melalui HP pribadi atau HP masing-masing. Jadi ya kurang, kalau menurutku ini kurang berguna. Tapi untuk kalian yang mungkin berguna, coba taruh di komentar biasanya kalian gunain untuk apa aja sih. Oke. Ini sih yang agak gimana gitu teman-teman, karena tertutup nih. Ada di seat nomor A1, AA1 dan juga AA2 dan AA3 tuh sama aja tuh teman-teman. Ketutupan, jadi nggak bisa lihat nih. Wah, tapi ya oke lah, karena aku juga penumpang selundupan ya, nggak seharusnya aku naik ini juga. Oke lah. Oh iya, aku lupa memberitahu kalian sesuatu, yaitu untuk ngerebain seatnya ini teman-teman. Udah biasa di sini ada tuas untuk reclining seatnya. Jadi ini kalian tarik dan kalian dorong seatnya ke belakang seperti itu. Nah, untuk bisa tiduran seperti ini teman-teman. Dan ini posisi udah merebah maksimal ya. Masih oke banget lah. Mantap. Ya teman-teman, setelah diberangkatin dari pool KYM yang ada di Juanda di Sidoarjo, kita langsung diberikan snack nih. Dan standar snacknya KYM ya, jadi semuanya sama dari mulai kelas eksekutif sampai switch kelasnya. Dan tetap aja aku suka banget sama desain packaging dari snacknya KYM Trans ini, yang kayak tas gini, tas jinjing, tote bag, kayak tote bag ini tapi mini. Terus isinya juga sama.
karena di staples ya, jadi agak susah untuk membukanya. Di dalamnya sudah pasti sesuai dengan tasnya, ada croissant, dapat rasa coklat nih, lumayan lah, aku lumayan suka yang ini. Terus dapat susu UHT Milk Life 115 ml, dan juga dapat air mineral Cleo 120 ml. Ya, 120 ml ini kayaknya. Oh, 220 ml ternyata. Nah, standar sih semua layanan dari KYM, snacknya sama semua seperti ini. Tuh. Mantap lah KYM. Setelah dari Pulau Sidoarjo, bus langsung menuju ke rumah makan RBT yang berada di rest area kilometer 519 di wilayah Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Ya teman-teman, ini udah di jam setengah 9, tepatnya di 20:35. Wah, dan ini bis KYM yang aku naiki sedang mampir untuk servis makan di kilometer 519 di rest area, yaitu di daerah Masaran, Sragen teman-teman. Wah, so far perjalanan kali ini nyaman banget sih. Terus ini sih yang aku bikin salfok itu ininya teman-teman, AC-nya teman-teman. Ini dingin banget sih, jadi beneran, jadi kayak aku pun nggak kuat gitu, jadi nggak bisa tidur gara-gara AC-nya teman-teman. Beneran sih, jadi kayak di luar ekspektasiku AC-nya teman-teman. Jadi mungkin nanti setelah makan aku akan review dari eksteriornya. Dan sekarang kita servis makan dulu di rumah makan RBT teman-teman. Mari kita servis makan dulu. Dan ini adalah servis makanku yang aku ambil hari ini teman-teman, karena aku lagi males makan sayuran, jadi aku pilih sate. Di sini dapat 5 tusuk, terus ada perkedel sama bumbu satenya, dan juga ada teh hangat. Wah, mantap lah. Jadi untuk servis makan di sini baik KYM yang eksekutif kelas maupun yang Switch Family Class itu sama aja teman-teman. Jadi ya oke lah, sama-sama ini juga, sama-sama prasmanan juga, mantap. Dan di depan sana ada Agramas yang sleeper tuh. Wah, dari arah Malang. Nggak tahu itu arah yang Bubulak atau yang Boris. Oke, kita makan dulu. Ya, aku mau review sebentar tentang body dari ini ya, dari bis yang aku naiki, yaitu KYM Trans Switch Family. Ini menggunakan body dari SR3 Switch Family dari Laksana, teman-teman. Dan ini nih khasnya KYM, yaitu Hello Kitty-nya ini ya. Tapi Hello Kitty di sini itu gimana ya? Malah tidur gitu loh teman-teman. Jadi ini sangat melambangkan sekali bahwa bis ini digunakan untuk tidur. Jadi sesuai dengan kelasnya, yaitu Switch Family, dan Hello Kitty-nya itu tidur teman-teman. Waduh, keren tapi sih, lucu-lucu gimana gitu. Tapi ini adalah lakukan khas dari SR3 yang jadi di belakang itu kelihatan kokoh gitu loh teman-teman. Tapi kokohnya itu
kayak gimana ya berlawanan sama Hello Kitty-nya teman-teman. Tapi lucu banget sih ini. Memang gimana ya? Gak terpikirkan olehku gitu loh. Keren sih. Terus di atas ada hotline dari KYM Trans. Oh ya, bus ini menggunakan sasis dari Hino, yaitu Hino RM280 yang sudah Euro 4 teman-teman. Jadi sudah memenuhi regulasi Euro 4. Wah, mantap ya. Dengan nomor lambung dari K003. Walah, mantap lah. Dan di atas cuma ada tulisan Surabaya Jakarta. Kalau dari samping cuman ada gambar Hello Kitty-nya aja nih teman-teman. Dan Hello Kitty-nya ini sama-sama tidur nih teman-teman. Waduh, gimana ya? Lucu tapi ya baru kali ini sih. Jadi baru KYM Trans ini yang Hello Kitty di livery bus teman-teman. Dimana SR3 ini itu body aslinya itu menunjukkan kegarangan gitu loh teman-teman. Tapi oleh KYM Trans diubah menjadi lucu dan imut-imut gini. Tapi ya lucu banget sih memang. Dan juga untuk yang lain, maksudnya untuk KYM yang lain itu Hello Kitty-nya hanya kepala atau maksimal sampai badan teman-teman. Nah ini Hello Kitty-nya itu sambil bawa beruang gini loh teman-teman. Dan melambangkan tidur. Wah tuh mantap ya. Jadi kayak kelihatan banget bahwa si Hello Kitty ini adalah kelas dari Switch family-nya. Jadi udah melambangkan bis ini adalah bis untuk tidur nih teman-teman. Terus di atas cuma ada tulisan Hello Kitty. Dan di samping-samping cuman gambar-gambar Hello Kitty. Begitupun di samping kanannya ya, sama aja kayak ada di samping kiri. Lalu karena ini menggunakan sasis dari Hino RM280, jadinya tipenya ini space frame teman-teman. Jadi bagasi ini tembus sampai ke kanan. Jadi gede banget sih harusnya bagasinya. Karena nggak ada batang sasis yang ada di tengah gitu. Dua batang sasis yang di tengah seperti leather frame. Nah, sebenarnya tulisan-tulisan ini itu minim lah teman-teman. Hanya ada tulisan SR3 Switch Family di atas. Tapi sayangnya tulisan tersebut tepat di seatku teman-teman. Waduh. Padahal itu hot seat ya. Aku juga hot seat sih. Tapi nggak apa-apa juga sih. Karena aku juga nggak ada rencana untuk naik ini sebenarnya. Tapi karena ada keadaan lain, jadinya aku harus naik ini nih. Di sebelah kanan kiri cuma ada tulisan SR3 Switch Class atau Switch Family sih sebenarnya teman-teman. Dan velgnya udah pakai velg aluminium. Udah keren banget sih harusnya. Terus kalau dari depan, di sini menggunakan single glass nih teman-teman. Dan di tengah ada tulisan C1 yang melambangkan rute yang di seri atau rute atau seri ya. Di KYM itu seri sih teman-teman. Jadi bis ini jalan di seri C1 yaitu di Poris. Arah ke Poris teman-teman. Jadi bis ini nantinya tujuan terakhirnya adalah Poris. Dan di depan itu ada tetap ada KYM Trans dan logo-logo Hello Kitty-nya ini. Dan fog lamp-nya ini bisa diarahin teman-teman. Kas dari Laksana ini bisa diarahin ke atas maupun ke bawah sesuai dengan kondisi dan juga settingan yang di setting oleh supirnya gitu. Wah, sebenarnya keren banget sih ini. Hanya saja yang nggak terpikirkan ya cuman Hello Kitty-nya itu tadi sih. Terus untuk kenyamanan di dalamnya, wah ini asli nyaman banget sih sebenarnya teman-teman. Hanya saja mungkin AC-nya aja yang terlalu dingin sih. Dan tadi aku konfirmasi bahwa sudah dikecilin, tapi itu masih dingin banget sih. Untuk aku yang nggak suka dingin, ini wah itu dingin banget. Tapi untuk orang-orang yang suka dingin mungkin ini sangat nyaman banget sih. Jadi itu tinggal preferensi masing-masing sih teman-teman. Tapi asli ini sangat-sangat recommended sekali sih.
Apalagi dengan harganya yang dipatok hanya dengan 435 teman-teman. Jadi ini udah sangat worth it, murah, dan wah, udah nggak bisa berkata-kata sih. Apalagi bis ini itu masih senyap teman-teman. Jadi masih minim suara-suara yang gemblodak, suara-suara yang mengganggu itu masih minim. Jadi tidur kalian itu nggak terganggu. Jadi mantap lah. Untuk KIM perawatannya itu oke banget sih. Oh ya, untuk kecepatan bus ini standarnya switch class yang lainnya teman-teman. Jadi dipacu di antara 100 sampai 105 km per jam. Jadi masih sangat normal, masih nggak seperti KIM yang pada umumnya ya, yang bisa sampai 120. Kalau di switch class ini, switch family ini agak ngerem nih teman-teman. Jadi Hello Kitty-nya bukan Hello Kitty balap lagi, tapi Hello Kitty tidur tuh. Tapi so far aku tetap seneng banget sih, walaupun berapapun jam tempuhnya atau waktu tempuhnya. Tapi kalau sleeper kan tetap nggak kerasa ya, tetap nyaman-nyaman aja sih. Jadi ya overall aku suka banget sih layanan dari KIM Switch Family ini. Mantap lah, pertahankan KIM. Selepas dari rumah makan, bus langsung menuju ke arah Jakarta dan Tangerang dengan rute pemberhentian di Cikopo, Karawang, Cikarang, Pulau Gebang, Pasar Rebo, Lebak Bulus, Pondok Pinang, dan berakhir di Terminal Polri. Ya teman-teman, ini udah di jam 5:05 dan bisku barusan udah berangkat lagi ke arah Pondok Pinang untuk ngeres lagi di Poris teman-teman. Nah, ini beneran nggak kerasa sih, tadi aku tidur terus tiba-tiba langsung dibangunin untuk turun di Pasar Rebo. Sebenarnya untuk tiketku aku turun di Pondok Pinang ya, tapi karena kelihatannya lebih deket di Pasar Rebo, jadi aku lebih baik turun di Pasar Rebo. Itu sih. Untuk overall, wah sangat nyaman sekali teman-teman. Terus AC-nya itu loh yang dingin banget, jadinya nggak kuat sih aku. Lalu apa lagi ya untuk kenyamanan dari bodinya dan juga sasisnya sih masih oke banget, masih terawat banget, jadi masih sangat nyaman banget. Terus sangat recommended dengan harga 435. Terus untuk kecepatan bus ini dipacu hanya sampai di 100 km sampai 105 km per jam teman-teman. Jadi sangat nyaman sekali dan juga nggak cepet-cepet banget, jadi nggak kerasa goyangannya teman-teman. Terus untuk pemesanan kalian bisa pesen di agen ataupun di Redbus juga bisa teman-teman.
di Traveloka pun ada. Jadi untuk pemesanan mungkin aku saranin via agen aja ya, karena nanti di sana kalian juga bisa pilih kursi. Karena kalau di Traveloka maupun di travel agent seperti Redbus, kalian nggak bisa pilih kursi teman-teman. Apalagi kalau kalian keluarga atau 2 orang. Jadi lebih aku saranin untuk pesen di agen kalau kalian mau pesen yang Suites Family ini. Terus untuk ini sih aku suka sama jam keberangkatannya sih. Jadi jam keberangkatannya kan jam 5 ya. Nanti sampai di rumah makan sekitar jam setengah 9. Jadi itu jam-jam yang masih bisa diterima untuk makan teman-teman. Karena biasanya kan kita makan jam 10, 11 itu kan udah kemalaman banget ya. Kalau bis ini sih makan di setengah 9 ya, jadi enak banget sih. Terus sampai di Jakartanya pun masih belum ada matahari sih. Jadi ya menurutku ini adalah jam terbaik yang pernah aku coba sih. Jadi sekian dulu perjalananku kali ini, ikutin terus perjalananku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videoku. Kalau video ini berguna, silakan di like. Jangan lupa di share dan subscribe. Terima kasih.